Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat ya. Berjumpa kembali dengan video pembelajaran dari Bu Indah. Pada kesempatan kali ini, anak-anak semua bersama dengan Ibu akan belajar pelajaran matematika untuk kelas 6. Masih pada materi yang sama yaitu tentang bilangan bulat ya. Namun kali ini kita akan belajar mengenai perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Yuk kita sama-sama belajar, kita belajar mudah matematika bersama dengan Bu Indah. Dan jangan lupa sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, anak-anak, kurang lebih seperti ini soal-soal latihan yang akan kita pelajari hari ini mengenai perkalian dan pembagian bilangan bulat. Namun, sebelum kita mengisi soal-soal ini, kita pelajari dulu materinya ya. Anak-anak perhatikan video penjelasan dari Ibu dari awal sampai dengan akhir. Jangan dilewat ya. Baru deh kita menuju ke latihan soal. Oke, yang pertama, materi pertama yang akan kita pelajari itu Ibu akan membahas mengenai rumus kunci dalam perkalian dan pembagian bilangan bulat. Anak-anak perhatikan rumus kunci ini dan jangan lupa dicatat ya poin-poin penting pada halaman ini. Yang pertama, mengenai perkalian itu ada 4 rumus kunci yang harus anak-anak ingat. Yang pertama di sini adalah jika ada bilangan positif dikalikan dengan bilangan positif, maka hasilnya akan positif, ya. Kedua, jika ada bilangan negatif dikalikan dengan bilangan yang negatif, maka hasilnya akan positif. Tiga, jika bilangan positif dikalikan dengan bilangan negatif, maka hasilnya akan negatif. Dan keempat, jika negatif dikalikan dengan bilangan yang positif, maka hasilnya akan negatif. Lalu selanjutnya untuk pembagian sama. Jika ada bilangan positif dibagikan dengan bilangan yang positif, maka hasilnya akan positif. 2. Jika ada bilangan negatif dibagikan dengan bilangan negatif, maka hasilnya akan positif. 3. Jika bilangan positif dikalikan dengan bilangan negatif, maka hasilnya akan negatif. Dan 4. Jika bilangan negatif dibagikan dengan bilangan yang positif, maka hasilnya akan negatif. Nah, coba anak-anak perhatikan pada pembagian dan perkalian ini, pada rumus kunci perkalian dan pembagian ini, kira-kira adakah persamaan atau perbedaan di antara keduanya? Ya, ada ya. Jadi bisa kita kesimpulkan, bisa kita buat kesimpulan adalah jika tandanya sama, maka hasilnya akan positif. Ya, dan jika tandanya berbeda, maka hasilnya akan negatif. Misalnya, jika yang satu tandanya positif, yang satu juga positif, baik itu dikali maupun dibagi, maka hasilnya akan positif. Ya, dan jika tandanya berbeda, atau contoh yang sama lagi, negatif bertemu dengan negatif. Sama kan ya, tandanya sama-sama negatif, maka hasilnya akan positif. Yang kedua, jika tandanya berbeda, maka hasilnya akan negatif. Ini yang nomor 3, positif dibagi atau dikali dengan negatif, maka hasilnya akan negatif. Atau negatif dikali atau dibagi dengan positif, maka hasilnya akan negatif. Pokoknya kalau yang berbeda ya, positif bertemu dengan negatif pasti hasilnya negatif. Tapi kalau yang sama, positif dengan positif, negatif dengan negatif, maka hasilnya akan positif. Bagaimana anak-anak semua? Paham mengenai rumus kunci ini? Yuk, jangan lupa ditulis terlebih dahulu ya. Insya Allah jika dicatat sedikit demi sedikit, anak-anak semua bisa paham. Oke, baru kita berlanjut. Jika sudah ditulis, kita lanjut. Nah, sekarang kita coba praktekkan rumus kunci itu pada latihan soalnya ya.
Yang pertama, kita akan coba pada latihan soal mengenai perkalian bilangan bulat. Di sini ada 4 rumus kunci perkalian pada bilangan bulat. Contoh soal yang pertama, ingat ya, kesimpulan yang tadi, jika tandanya sama, maka hasilnya positif, dan jika tandanya berbeda, maka hasilnya akan negatif. Yang pertama, 3 dikali 5. 3 dikali 5, berapa jawabannya anak-anak? 15. Langsung 15, yang artinya adalah tandanya positif. Ikut aturan yang pertama. Oke. 2. Negatif 2 dikali dengan negatif 3. 2 kali 3, berapa jawabannya anak-anak? 6. Kok positif, Bu? Ingat aturan yang kedua. Negatif bertemu dengan negatif dikalikan negatif, hasilnya maka positif. Atau tandanya sama, maka hasilnya positif. Oke. 3. 4 dikalikan negatif 3, jawabannya adalah negatif 12. Aturan 3. Jika positif dikalikan dengan negatif, maka hasilnya akan negatif. Atau tandanya berbeda, maka hasilnya negatif. Yang satu tandanya positif, yang satu tandanya negatif. Terakhir, negatif 5 dikali dengan 2, jawabannya adalah negatif 10. Aturan yang keempat, jika negatif bertemu positif, maka hasilnya negatif. Atau tandanya berbeda, maka hasilnya menjadi negatif. Jadi, tetap dikalikan seperti biasa, dan tanda mengikuti kesimpulan 2 ini. Ya, jadi anak-anak kerjakan sesuai dengan perkalian pada umumnya. Baru untuk melihat hasilnya diberi tanda positif atau negatif, ingat kedua aturan yang ini. Tanda sama hasil positif, tanda berbeda hasilnya negatif. Paham mengenai perkalian? Jika sudah, kita lanjut ke yang pembagian ya. Nah, selanjutnya kita berlanjut pada latihan soal pada pembagian bilangan bulat. Ya, di sini terdapat 4 rumus kunci untuk pembagian bilangan bulat tadi. Tapi anak-anak cukup ingat saja 2 kesimpulan di bawah ini. Jika tandanya sama, maka hasilnya akan positif. Jika tandanya berbeda, maka hasilnya akan negatif. Oke, contoh soal yang pertama. Ada 10 dibagi 2. Kira-kira berapa jawabannya? 5. Positif ya, karena tandanya sama-sama positif. 10 positif, 2 juga positif. Soal yang kedua, negatif 16 dibagi negatif 4. Berapa jawabannya? 16 dibagi 4? 4. Hasilnya positif, karena tandanya 16 negatif, 4 juga negatif. Sama ya, jadi hasilnya positif. Yang ketiga, 18 dibagi 3. Berapa jawabannya anak-anak? 6. Negatif, karena tandanya berbeda. Yang 18 positif, yang 3 negatif. Terakhir, negatif 21 dibagi 7. Berapa jawabannya? Negatif 3. Jawabannya negatif ya, karena tandanya berbeda. 21 tandanya negatif, 7 juga tandanya 7 tandanya positif. Ya, ingat 2 kesimpulan ini. Tandanya sama positif, tandanya berbeda, hasilnya negatif. Anak-anak hanya perlu menghitung atau menghafalkan pembagian dan perkalian secara umumnya saja. Ya, dan tandanya untuk jawabannya mengingat 2 kesimpulan ini. Lebih mudah bukan? Daripada materi mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ya, hanya di sini kelebihannya atau spesialnya anak-anak semua harus ingat tentang perkalian dan pembagian. Ya, jika sudah paham mengenai latihan soal dan materi pembagian dan perkalian bilangan bulat ini, kita berlanjut pada latihan soal berikutnya ya.
Oke, selanjutnya kita beralih kepada contoh soal yang lain, yaitu mengenai perkalian bilangan bulat dengan tiga bilangan ya, sampai tiga bilangan. Yang pertama ada 2 dikali negatif 4 dikali 3. Ada tiga bilangan ya, 2, negatif 4, dan 3. Lalu bagaimana Bu cara mengerjakannya? Nah, cara pengerjaannya adalah anak-anak semua coba kerjakan 2 bilangan yang awal terlebih dahulu. Seperti ini. Ya, seperti yang sudah Ibu tandai dengan yang berwarna biru ini, kerjakan yang 2 di awal terlebih dahulu. Itu ada 2 dikali negatif 8. Kerjakan itu dulu. Berapa jawabannya? Negatif 8. Negatif karena tandanya berbeda ya. Yang satu positif, yang satu negatif. Oke, negatif 8. Baru 3-nya diturunkan. 3-nya baru diikut sertakan. Hasil negatif 8 tadi dikali dengan 3. Berapa jawabannya? Negatif 24. Negatif karena yang satu negatif, yang satu positif, atau tandanya berbeda. Soal yang kedua, negatif 3 dikali negatif 2 dikali 5. Oke, ingat ya, kerjakan 2 bilangan di awal terlebih dahulu. Iya, seperti yang sudah Ibu tandai dengan yang berwarna biru ini, kita kerjakan yang negatif 3 kali negatif 2 terlebih dahulu. Berapa jawabannya? 6. Positif ya, karena tandanya sama-sama negatif, atau tandanya sama ya, hasilnya positif. Baru 3-nya diturunkan. Nah, 6 tadi baru deh kita kalikan dengan 3. Berapa jawabannya? Salah ini punten. Jawabannya adalah 6 kali 3 berapa anak-anak? 18. Positif ya, karena tandanya sama-sama positif. Paham mengenai perkalian bilangan bulat 3 bilangan ini? Yang terpenting adalah kerjakan 2 soal di awal terlebih dahulu. Oke, kita lanjut ya ke pembagiannya. Nah, sama begitupun untuk pembagian bilangan bulat sampai 3 bilangan, aturan pengerjaannya sama ya. Contoh yang pertama ada 30 dibagi negatif 5 dibagi 2. Nah, kita kerjakan 2 soal atau 2 angka di depan terlebih dahulu. Ya, seperti yang sudah Ibu tandai yang tinta warna biru ini, kita kerjakan 2 bilangan di awal terlebih dahulu, yaitu ada 30 dibagi negatif 5. Berapa anak-anak jawabannya? Negatif 6. Negatif ya, karena tandanya berbeda. Tanda beda, hasilnya negatif. Oke, baru deh di sini kita lanjut pada bilangan yang ketiga. Negatif 6 tadi dibagi dengan 2. Berapa anak-anak jawabannya 6 dibagi 2? Iya, 3. Dan tandanya adalah negatif karena tandanya berbeda. Yang 6 negatif, yang 2 positif. Ya, oke, lanjut soal berikutnya. 30 dibagi 3 dibagi negatif 2. Punten, ini sebelumnya harusnya berarti negatif 30. Negatif 30 dibagi 3 dibagi negatif 2. Nah, sama seperti tadi, kita kerjakan 2 bilangan di awal terlebih dahulu, yaitu negatif 30 dibagi 3 dulu. Kita kerjakan berapa? Negatif 10. Baru deh, jika sudah ada jawabannya, kita bagi dengan bilangan yang ketiga, yaitu negatif 2. Berapa negatif 10 dibagi negatif 2? 5. 10 dibagi 2, 5. Kenapa tandanya positif, Bu? Ingat, tandanya sama ya. 10 negatif, 2 juga negatif, maka hasilnya positif. Tandanya sama, hasilnya positif. Bagaimana anak-anak? Sudah mulai terbayangkan bagaimana cara mengerjakannya? Ya, sebenarnya intinya
dua kesimpulan ini. Anak-anak cuma hanya ingat dua kesimpulan ini. Tandanya sama, hasilnya positif. Tandanya berbeda, hasilnya negatif. Oke, jika sudah paham mengenai latihan soalnya, kita berlanjut pada tugas atau latihan soal yang akan anak-anak kerjakan secara mandiri ya. Yuk. Oke, jika anak-anak semua sudah paham akan materi hari ini, jika sudah dicatat rumus kuncinya, dan sudah memahami, sudah memperhatikan video penjelasan dari Ibu dari awal sampai dan akhir, yuk kita coba latihan soal ya. Anak-anak tuliskan soalnya beserta jawabannya langsung di buku catatannya masing-masing. Nomor 1 sampai nomor 3 adalah soal perkalian, nomor 4 sampai nomor 6 soal pembagian, dan nomor 7 sampai nomor 8 itu perkalian dan pembagian dengan melihat garis bilangan ini ya. A itu kira-kira berapa angkanya atau bilangannya, D itu kira-kira berapa angka atau bilangannya ya, dilihat dari bilangan yang sudah ada ini. Coba ya dihitung berurutan angkanya. Nomor 9 dan nomor 10 perkalian dan pembagian campuran dengan 3 bilangan. Mudah bukan? Semua yang sudah kita pelajari ya. Cukup ingat dua kesimpulan tadi saja. Jika tandanya sama, maka kata hasilnya akan positif, dan jika tandanya berbeda, maka hasilnya akan negatif. Oke, selamat mengerjakan. Selalu ingat pesan terakhir dari Ibu Indah ya. Siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan berhasil. Manjada wajada. Jadi, jika anak-anak semua bersungguh-sungguh dalam mengerjakan tugasnya, jika anak-anak semua bersungguh-sungguh ingin belajar matematika dengan baik, pasti bisa, pasti berhasil. Oke, semangat dan selamat mengerjakan untuk semuanya. Semoga jawabannya adalah jawaban terbaik dari anak-anak semua. Semangat! Terima kasih telah memperhatikan video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!